Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab tafsir Marah Labid. Alhamdulillah sudah di surah Al-Isra ayat 45 sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau baca, engkau ini Nabi Muhammad, apabila engkau baca akan Al-Qur'an, di mana engkau baca di Makkah dari Mekah, niscaya ja'alna jawab Isa, ja'alna bainaka niscaya kami jadikan di antaramu wahai Rasulullah wa bainal ladzina la yu'minun dan di antara orang-orang yang mereka tidak beriman dengan akhirat. Apa makna tidak beriman? Al-mungkirin, orang-orang yang mengingkari bagi kebangkitan. Bila engkau baca akan Quran di Mekah, niscaya kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang mereka tidak beriman dengan akhirat. Di antara orang-orang yang ingkar bagi kebangkitan, akan apa kami jadikan? Hijaban, akan dinding. Dinding masturan, akan dinding yang ditutup akan dianya dinding. Ketika Nabi baca Quran, antara Nabi dan antara orang kafir yang ingkar kepada Nabi, ada hijab. Tapi hijab itu tidak terlihat. Sehingga mereka tidak bisa memahami Quran, sehingga mereka menuduh kepada Quran yang bukan-bukan. Nah ini, Syekh Nawawi rahimahullah beliau membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Rawa Ibnu Abbasin telah meriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anna Aba Sofyan, bahwa sungguh Abi Sofyan, wa Nadhr bin al-Harsi dan Nadhr bin Haris, wa Aba Jahlin dan Abu Jahal, wa ghairahum dan lain mereka itu. Kabar anna. Meriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa sungguh Abi Sofyan, Nadhr bin Haris, Aba Jahal dan lain mereka itu kanu yujalisunan nabiyya. Adalah mereka itu mujalasah mereka bersama Nabi. Mereka empat orang ini duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastami'una ila hadisih dan mereka mendengar kepada hadisnya Nabi, kepada pembicaraan Nabi. Apa yang Nabi baca mereka dengar. Yastami'un ini mereka mendengar dengan baik. Faqala an-nadhru yauman, maka berkatalah oleh Nadhr bin Haris tadi yauman pada suatu hari, apa katanya? Ma adri ma yaqulu Muhammadun ghaira anni ara syafatahu tataharraku bi syai'in. Ma adri, aku tidak tahu akan apa yang sedang dibaca oleh Muhammad. Ghairu anni, selain bahwa sesungguhnya aku itu aku lihat akan bibirnya tataharaku bisyai'in, akan yang bergerak ianya bibir dengan sesuatu. Aku nggak tahu apa yang Muhammad baca. Cuma aku lihat bibirnya bergerak-gerak. Artinya mereka nggak paham apa yang mereka dengar. Padahal mereka orang Arab. Nah, itulah maknanya tadi ada hijab. Hijab yang menghalangi mereka. Waqala Abu Sufyana, berkata oleh Abu Sufyan, ini la ara ba'dha ma yaqulu haqqan. Sesungguhnya aku itu la ara, tidak aku lihat akan sebahagian apa yang mengatakan ianya Muhammad akan yama, akan yang benar. Maf'ul ara kedua. Sesungguhnya aku itu benar-benar aku tidak melihat akan sebahagian saja dari apa yang dikatakan ianya Muhammad akan yama, akan yang benar. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun kebenarannya dia baca. Waqala Abu Jahlin dan berkata oleh Abu Jahal. Berkata oleh Abu Jahal. Huwa majnun, dianya Muhammad itu gila, majnun. Waqala Abu Lahab berkata oleh Abu Lahab, huwa kahinun, Muhammad itu kahin, dukun. Jadi tuduhan-tuduhan buruk semuanya mereka sematkan kepada Nabi. Waqala Huwaitab bin Abdul Uzza dan berkata oleh Huwaitab ibnu Abdul Uzza, huwa syairun. Muhammad itu seorang pensyair. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah oleh ini ayat tadi di atas. Artinya kenapa mereka menyematkan kepada Nabi? Karena memang di antara mereka dan Nabi ada hijab. Sehingga mereka tidak memahami itu. Wallahu ta'ala khalaqa hijaban fi uyunihim yamna'uhum an ru'yatin nabi. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan oleh Allah akan hijab, satu penghalang
yang ada ianya hijab di mata-mata mereka. Yamna'un na'at yang menghalangi ianya hijab akan mereka dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijab. Hijab yang menghalangi Nabi. Allah jadikan antara mereka, antara Nabi ada hijab di mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi. Apakah maknanya mereka tidak bisa melihat benar-benar? Nah, tapi kalau secara zahir tadi tidak bisa melihat, maksudnya bisa saja tidak bisa melihat kebenaran. Bukan Nabi nggak kelihatan ya. Berumlah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang Allah akan penghalang di mata-mata mereka yang menghalangi ianya hijab dari melihat Nabi. Wa an idraki ma alaihi minan nubuwah ini kan. Dan dari mengetahui sesuatu yang ada ianya sesuatu di atasnya Nabi. Dari mengetahui sesuatu yang ada ianya Nabi di atasnya sesuatu minan nubuwah dari kenabian. Mereka tidak bisa paham bahwa Nabi itu Nabi. Wa an fahmi qadrihil jalil dan dari memahami nilainya Nabi yang mulia, kadar kemuliaan ya. Allah menciptakan hijab dalam mata mereka yang menghalangi akan hijab dari melihat Nabi, dari melihat apa yang Nabi di atasnya, dan dari memahami, mengetahui kemuliaan Nabi. Dari mengetahui nilai Nabi yang mulia. Dia nggak tahu kemuliaan Nabi. Anfahmi qadarihil jalil. Wadzalikal hijabu syai'un la yarahu ahadun. Dan bermula demikian hijab itu sesuatu yang tidak bisa melihat akannya oleh seorang pun. Artinya hijab ada tapi nggak terlihat. Makanya disebut mastur. Fakana masturan min hadzal wajhi. Maka ada ianya hijab itu mastur dari ini wajah. Ditinjau dari sisi nggak ada yang bisa melihat hijab itu, maka hijab itu disebut mastur, tertutup. Waja'alna ala quluhim akinnatan. Dan kami jadikan di atas hati-hati mereka akan akinnah. Apa mana akinnah? Mawani akan penghalang-penghalang an ayyaf min ayyafqahu dari bahwa memahami oleh mereka akannya Quran. Nah, selain di mata mereka ada hijab, di hati mereka juga ada hijab, penghalang. Kami jadikan di atas hati mereka akan penghalang dari bahwa mereka memahami akannya Quran. Yafhamul Qur'ana haqqal fahmi. Dari bahwa memahami oleh mereka kafir tadi akan Quran akan sebenar-benar memahami. Artinya mereka nggak bisa memahami karena memang dalam hati mereka ada penghalang tadi. Ya, tentunya karena mereka ingkar, maka Allah pun memberikan penghalang dalam hatinya. Wa fi adanihim waqra. Fi adanihim kita atas pada ala qulubihim. Kami jadikan di dalam kuping-kuping mereka akan waqra. Apa makna waqra? Somaman, akan ketulian. Manian yang menghalangi ianya ketulian min sima'ihi dari mendengarnya Nabi. Min sima'ihi dari mendengarnya Nabi. Kami jadikan di kuping-kuping mereka akan ketulian yang menghalangi ianya ketulian dari mendengarnya Nabi. Maknanya dari mereka mendengar Nabi. Idhafah maf'ul buang fa'il. Allaiki naik kepada simak. Dari mendengarnya Nabi, dari mendengar mereka akan Nabi, mendengar yang layak ianya mendengar dengannya Nabi. Laiki naik kepada simak. Hi kembali ke Nabi. Artinya, karena ba'duhum yuhjabu basaruhu an ru'yatin Nabi idza aradahu bimakruhin. Jadi berarti ada macam-macam kelompok di sini. Artinya adalah sebahagian mereka orang kafir itu dihijab akan mata mereka. Adalah sebahagian mereka itu dihijab akan penglihatan sebahagian dari melihat Nabi. Iza aradahu bimakruhin apabila menginginkan ia akannya Nabi dengan hal yang tidak disukai, dengan hal yang dibenci. Maknanya ada di antara mereka yang memang benar-benar matanya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat Nabi ketika dia pengen berbuat buruk kepada Nabi. Kalau mereka pengen berbuat buruk memang nggak kelihatan Nabi. Artinya adalah sebahagian mereka itu dihijab, dihalangi akan matanya sebahagian dari melihat Nabi, maknanya dari mereka melihat Nabi, apabila menginginkan ianya sebahagian dari akannya Nabi dengan makruh, dengan hal yang tidak disukai. Jika mereka pengen menyakiti Nabi, Allah tutup mata mereka. Wahwa yaqra'ul Qur'ana padahal dianya Nabi itu yang sedang baca Quran. Ketika Nabi sedang baca Quran, ada yang pengen berbuat buruk kepada Nabi, matanya ditutup oleh Allah. Wa ba'dhum yuhjabu qalbuhu an idrakil Qur'an. Dan bermula sebahagian mereka itu dihijab akan hatinya sebahagian dari memahami Quran. Ada juga yang
Matanya bisa melihat Nabi. Nah, cuma hatinya dihalangi dari memahami Quran. Wa yuhjabu sam'uhu an sima'i. Dan sebahagian mereka itu dihijab akan pendengarannya sebahagian dari mendengarnya. Jadi macam-macam kasusnya. Ada yang matanya ditutup kalau pengen berbuat buruk, ada yang hatinya ditutup sehingga nggak paham, ada yang kupingnya ditutup, mana ditutup sehingga apa yang dia dengar dia nggak paham. Wa iza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahda. Apabila engkau menyebutkan wahai Rasul akan Tuhanmu, kau sebut di dalam Quran wahda, hal keadaan Tuhan sendirinya, wahdauna, hal kepada Rabbah. Bila engkau menyebutkan akan Tuhanmu dalam Quran wahda, engkau sebutkan Tuhanmu saja. Ay ghaira maqrunan bi alihatihim fil uluhiyati. Dalam keadaan tidak dibarengkan dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam ketuhanan. Ketika engkau menyebutkan dalam Quran, kau membaca Quran di mana di situ hanya membahas tentang Allah saja. Tuhan mereka tidak disebut. Tentunya tidak bisa Tuhan mereka disandingkan dengan Allah. Kau menyebut Tuhanmu saja tanpa dibarengkan dengan menyebut Tuhan-Tuhan mereka dalam ketuhanan. Wahada mansubun alal hali min rabbik. Formula ini wahdah, itu mansub kepada hal dari rabbak, min rabbak. Au ala dharfiyah atau dharaf. Nah, ada yang bilang ini dharaf. Saya tahu maknai kalau dharaf. Apabila engkau menyebutkan akan Tuhanmu dalam Quran, dalam keesaannya, nah, dalam kesendiriannya, kalau memang dharaf. Walau ala adbarihim nufura niscaya, jawab kita, berpalinglah mereka di atas punggung-punggung mereka, hal keadaan mereka itu yang nufura, jamak dari nafir. Niscaya berpalinglah mereka di atas punggung-punggung mereka dalam keadaan menjauh, nufuran ay mutaba'idin. Jadi ketika engkau menyebut Tuhan saja, nah, mereka berpaling meninggalkan engkau. Walau ala adbarihim nufuran, niscaya berpalinglah mereka di atas punggung-punggung mereka dalam keadaan menjauh, mutaba'idina an qaulika, dalam keadaan mereka menjauh dari ucapanmu. Artinya, kanal kufaru 'inda istima'il Qur'ani ala halataini. Artinya adalah orang kafir itu ketika mendengar Quran itu di atas dua keadaan. Mana lagi? Adalah orang kafir di ketika mendengar Quran, di ketika mereka mendengar Quran. Idzafah masdar buang fa'il. Indas tima'il Qur'ani, indas tima'ihim Al-Quran. Adalah kafir di ketika mendengar akan Quran, itu ala halata ini di atas dua kondisi. Faiza sami'u minal Qur'ani ma laysa fihi dzikrullah bakau mutahayyirin. Apabila mereka mendengar dari Quran akan sesuatu yang tidak ada dalamnya sesuatu itu menyebutkan Allah. Bakau niscaya tetaplah mereka dalam keadaan bingung. Kalau mendengarkan Quran nggak membahas tentang Allah, mereka tetap mendengar. Tapi bingung. La yafhamuna minhu syai'an. Tidak memahami oleh mereka dari Quran akan sesuatu apapun. Bila mereka mendengar dari Quran akan sesuatu yang tidak ada dalamnya sesuatu itu menyebutkan Allah, bakau tetaplah mereka dalam keadaan kebingungan, layak kahun dalam keadaan mereka tidak paham darinya Quran akan sesuatu apa. Wa idza sami'u ayatan fiha dzikrullahi ta'ala. Dan apabila mereka mendengar akan satu ayat yang dalamnya ayat itu ada menyebut Allah Ta'ala. Wa dzammu syirki, dan dalamnya ayat itu mencela kesyirikan, kesyirikan dengan Allah. Taraku zalikal majlisa. Bisa mereka meninggalkan akan itu majelis. Wala yastati'una sima al-Qur'ani, dan tidak mampu mereka akan mendengar Quran. Kalau ada ayat Quran yang Nabi baca membahas tentang Allah, mencela kesyirikan, mencela Tuhan-Tuhan mereka, mereka justru meninggalkan Nabi. Gak mampu, gak sanggup untuk mendengarnya. Nahnu a'lamu bima yastami'un. Formula kami itu yang tahu dengan apa yang mereka dengar. Ya. Formula kami itu kami tahu dengan apa yang mereka dengar, dengar ila qiraatil Quran, kepada baca Quran bihi dengan sebabnya Quran. Kami itu kami tahu dengan pendengaran mereka dengan sebabnya Quran. Bisa babihi minal haz'i wa takdzib, dari menyepelekan dan mendustakan. Formula kami itu kami tahu dengan apa yang mereka dengar. Dengan apa yang mereka dengar, dengar kepada bacaan Quran. Dengan sebabnya. Dengan sebabnya baca Quran. Daripada mengolok-olok dan mendustakan. Kapan kami tahu?
Nah, bermula kami itu yang tahu. Kapan? Is darah muta'alaq kepada alam. Is yastami'una ilaika. Ketika mereka mendengar kepadamu. Ila qiraatika. Ketika mereka mendengar kepada bacaanmu. Kapan mereka mendengar kepada bacaanmu? Idhum. Nah ini wa idhum. Quran ataf ini. Idhum ataf kepada id yastami'un. Ketika bermula mereka itu najwa. Ketika bermula mereka itu yang berbisik-bisik. Id yaqulu zalimun. Is juga badal kepada is. Ketika berkatalah oleh orang-orang zalim itu. Ketika berkatalah oleh orang-orang kafir itu. In tattabi'una illa rajulan mashura. Tidaklah engkau ikuti kecuali seorang laki-laki yang disihir. Mengerada ini susah. Bermula kami itu kami tahu dengan apa yang mereka dengar dengan sebabnya Quran. Dengan sebabnya Quran minal haji dari mengolok-olok dan mendustakan. Iz yastami'un, kapan kami tahu? Ketika mereka mendengar kepadamu, artinya kepada bacaanmu. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ayatnya Nabi itu kullama qara'al Qur'an setiap kali membaca ayat Nabi akan Quran qama an yaminihi rajulani dia berdiri dari kanannya Nabi oleh dua laki-laki wa an yasarihi dan dari kirinya Nabi oleh dua laki-laki min waladi Qusay dari anak Qusay oh min bani Abdiddar atau dari anak-anak Abdiddar fayasfiquna wa yasfarun maka bertepuk tangan mereka wa yasfarun. Apa makna yasfarun? Hmm. Safara. Safira yasfaru. Apa maksudnya? Hmm. Wih, yes. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ayatnya Nabi setiap kali membaca oleh Nabi akan Quran, koma. Niscaya berdiri dari kanannya Nabi oleh dua laki-laki dan dari kirinya Nabi dua laki-laki dari anak Qusay. Nah ini orang yang tidak beriman atau dari anak Abdiddar fayasfakun maka mereka bertepuk tangan ya. Wayasfaru isfarra yasfarru isfarra yasfarru fara berlari yasfarru safara ada yang cocok artinya nggak paham isfarra isfarra safara yasfarru kalau fara apa nggak mungkin ya isfarra safara 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 mengacaukan ya lawana mewarnai ya akan ya mengacaukan bertepuk tanganlah mereka dan mengacau oleh mereka artinya mereka buat kacau biar bacaan Nabi terganggu wa yukhallituna alaihi dan mengacaukan juga mencampurkan oleh mereka di atasnya Nabi dengan syair-syair yukhallitun uh, mencampurkan oleh mereka atasnya Nabi dengan syair-syair artinya ketika Nabi baca mereka datang tepuk tangan berisik ya
Biar bacaan Nabi jadi nggak jelas. Biar orang nggak jelas mendengar ucapan Nabi. Mudah-mudahan begitu. Wa idhum najwa ketika bermula mereka itu yang berbisik-bisik. Idh yaqulu zalimun ketika berkatalah oleh orang-orang yang zalim, in tattabi'u tidaklah engkau ikuti kecuali laki-laki yang disihir. Wa nahnu a'lamu bima yatanajawna bihi. Artinya bermula kami, ini makna ayat dari atas. Bermula kami itu yang tahu dengan apa yang mereka bisik-bisik dengannya. Dengan nyaman. Fima bainahum pada ma yang ada ya di antara mereka. Kami itu tahu dengan apa yang mereka bisik-bisikkan dengannya pada sesuatu yang ada di antara mereka. Nah, kapan kami tahu? Idhum zau najwa. Ketika bermula mereka itu yang memiliki bisik-bisik. Jadi beliau mentakwil zu karena najwa ini masdar ya. Masdar kan nggak dijamakkan ketika jadi khobar ya. Artinya zau najwa. Ketika bermula mereka itu yang memiliki bisik-bisik. Kapan mereka berbisik-bisik? Idh yaqulul musyrikun. Ketika berkatalah oleh orang musyrik. Ba'dhum li ba'din. Sebahagian mereka orang musyrik bagi sebahagian. Ba'du badal pada musyrikun. Apa yang mereka katakan sesama temannya? Innakum inittaba'tum Muhammadan. Sesungguhnya kalian jika engkau ikuti inittaba'tum. Sesungguhnya kalian itu jika kalian ikuti akan Nabi Muhammad, akan Muhammad faqadittaba'tum rajulan, maka sungguh kalian telah mengikuti akan seorang laki-laki zala aqluh yang hilanglah oleh akalnya anil haddil i'tidal an haddil i'tidal dari batasan normal. Kau telah mengikuti laki-laki yang tidak normal. Begitu sesama orang musyrik ngobrol. Waruya anna Rasulullah dan telah diriwayatkan bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amaro alian ayat tahidha ta'aman. Itu diriwayatkan bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan oleh Rasul akan Sayyidina Ali ayat tahidha bahwa membuat oleh beliau akan makanan. Wa yada'u ilahi asyrafa Quraisy minal musyrikin dan mengundang ianya Ali kepadanya makanan akan tokoh-tokoh Quraisy, asyraf, kan orang-orang yang mulia dari Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy dari musyrikin. Fa'ala ala dzalik, maka memperbuat oleh Sayyidina Ali kepada demikian. Wadakhala alaihim Rasulullah dan masuk kepada mereka oleh Rasulullah ketika mereka sedang menikmati makanan, masuklah kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a dan membaca ianya Nabi alaihim kepada mereka Al-Qur'an dan Quran. Wada'ahum ila tauhid dan mengajak oleh Nabi akan mereka kepada tauhid. Waqala dan Nabi berkata, qulu katakan oleh kalian la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah hatta tuti'akumul Arab hingga patuh kepada kalian semua oleh orang Arab agar kalian jadi pemimpin. Orang Arab patuh kepada kalian. Watang kadulakumul ajam dan tunduk untukmu oleh orang ajam. Nabi menyatakan seperti ini. Katakan la ilaha illallah hingga semua orang Arab patuh kepadamu, tunduk kepadamu oleh orang ajam. Fa'abau alaihi dzalik. Maka enggan oleh mereka atasnya Nabi akan demikian. Enggak mau mereka. Wa kanu 'inda istima'ihim minan Nabi dan adalah mereka ketika mendengar mereka dari Nabi alaihi salatu wasallam akan Quran wa da'wah akan dakwah kepada Allah taala yaqulun. Itu mereka berkata bainahum di antara mereka. Itu berkata mereka di antara mereka mutanajin dalam keadaan saling berbisik-bisik. Wa sahirun wa masuhurun. Dia itu sihir, tukang sihir, dia itu kena sihir. Wa ma asbaha dzalik minal qawli dan mama yang menyerupai akan demikian dari perkataan. Fa akhbarallahu taala bi annahum yaqulun. Maka memberitahukan oleh Allah taala kepada Nabi, maka memberitahukan oleh Allah taala kepada Nabi dengan bahwa mereka itu mereka mengatakan. Jadi Nabi kan nggak tahu apa yang mereka katakan. Sedang-sedang Nabi membaca Quran berdakwah, mereka saling berbisik. Nah itu isi bisikan itulah yang Allah kasih tahu kepada Nabi. Bahwa mereka berbisik yang isinya ma tattabi'una in ma tattabi'una ma tattabi'un tidaklah engkau ikuti in wujida minkumul atba'u illa rajulam makhdu'an min qibali syaitan. Tidaklah engkau mengikuti. Jikapun didapati dari kamu akan pengikut-pengikut, nah, tidaklah engkau ikuti. Jika didapati dari kamu akan pengikut kecuali di mata tabi'un. Tidaklah engkau ikuti kecuali laki-laki yang ditipu dari sisi setan. Ini makna tadi mata tabi'una illa rajulan mashura.
Tidaklah kalian mengikuti. Misal pun didapati dari kalian ada yang mengikuti, kecuali laki-laki yang ditipu. Maksud mereka rajulan makhdu'an nabi. Kecuali laki-laki yang ditipu dari pihak setan. Fa'innahu yatakhayyalu lahu, maka sungguhnya setan itu menghayalkan ya setan baginya Nabi. Nah, fayadunnu annahu malikun. Maka mengira ianya Nabi maksud dia, bahwa sungguhnya Nabi itu raja. Ini rada susah. Hmm. Adalah mereka ketika mereka mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam akan Quran dan akan dakwah kepada Allah Ta'ala, mereka berkata di antara mereka dalam keadaan saling berbisik-bisik. Apa isi bisikannya? Huwa sahir, Muhammad itu tukang sihir. Huwa mashur, Muhammad itu kena sihir. Ma asbah dalik dan lain-lain yang menyerupai akan demikian dari perkataan. Fa akhbar Allah. Maka memberitahukan oleh Allah Ta'ala dengan bahwasanya mereka itu mereka mengatakan itu. Mata tabi'un isi perkataan mereka. Tidaklah kalian mengikuti. Jikapun didapati dari kamu akan yang mengikut, kecuali yang kalian ikuti hanyalah laki-laki yang makhdum, laki-laki yang tertipu dari sisi setan. Muhammad itu kena tipu setan. Fa innahu yatakhayyalu lahu, maka sesungguhnya setan itu menghayalkan ya setan baginya Muhammad. Fayadunnu, maka mengira ya Muhammad bahwa sungguh dia itu raja. Kalau kita baca malikun atau malakun, dia mengira dirinya malaikat. Oh, wa min jihatin nas, wa min jihatin nas atah kepada mingki bali syaitan. Tidaklah kalian mengikuti, andai pun didapati dari kamu akan pengikut, kecuali yang kalian ikuti itu seorang laki-laki yang kena tipu dari sisi manusia. Jadi mereka menuduh Nabi kalau bukan diganggu oleh setan, Nabi belajar ayat Quran itu dari orang lain. Nah, atau tertipu dari sisi manusia. Fa inna Muhammadan yata'allamu min ba'din nas. Karena sungguhnya Muhammad itu belajar ia dari sebahagian manusia hadil kalimati akan ini kalimat. Faulaika yakhda'unahu bihadil hikayah. Bermula mereka itu menipu oleh mereka akannya Muhammad dengan ini cerita-cerita. Jadi mereka menganggap isi Quran itu hikayat-hikayat, dongeng-dongeng yang Nabi belajar dari manusia juga. Nah, kemudian Allah berfirman, "Undur ya asyrafar rusul." Perhatikan olehmu wahai yang paling mulianya rasul-rasul. Kaifa darabu lakal amsal. Bagaimana berbuat dalam keadaan bagaimana mereka berbuat untukmu akan perumpamaan. Jelek banget perumpamaan yang mereka gambarkan kamu dengannya. Fakullu ahadin syabbahaka bisyai'in akhara. Bermula setiap orang dari mereka itu menyerupakan ia akan engkau, menyamakan ia akan engkau dengan sesuatu yang lain. Fakalu maka mereka berkata, innahu kainon, sungguhnya Muhammad itu dukun, wasahirun tukang sihir, wasyairun pensyair, wa muallimun pengajar, wa majnun gila. Fadallu maka sesatlah mereka. Fi jami'i dzalikal qauli an tariqil haqi. Maka telah sesatlah mereka semua dalam semua perkataan itu sesat dari jalan kebenaran. Fala yastati'una sabila. Maka tidak mampu oleh mereka akan jalan. Maka tidak menyanggupi oleh mereka akan jalan-jalan untuk menuduh Nabi. Artinya tuduhan saja mereka mampu, tapi yang semuanya tidak mampu mereka buktikan bahwa Nabi itu seperti yang mereka tuduhkan. Fala yastati'una sabila, maka tidak menyanggupi oleh mereka akan jalan ila ta'nit kepada satu tuduhan yumkinu ayyaqbalahu ahadun, kepada satu tuduhan yang mungkinlah bahwa menerima akannya tuduhan oleh seorang pun. Maka tidak sanggup oleh mereka akan jalan kepada satu tuduhan yang mungkin oleh bahwa menerima akannya tuduhan oleh seseorang. Fayatu Nabi malayar tabu fi butlani adun. Maka mendatangkan oleh mereka dengan sesuatu yang tidak ragu pada kebatilannya sesuatu oleh seorang. Mereka banyak menuduh Nabi. Tapi mereka nggak mampu untuk sampai kepada tuduhan yang tuduhan itu bisa dipercayai oleh orang lain. Yang percaya hanya sesamanya saja.
Abu Lahab bilang Nabi tukang sihir misalkan. Orang lain bilang Nabi tukang dukun. Itu hanya sesamanya saja. Tapi masyarakat umum nggak percaya kepada ucapan mereka. Itu maknanya tidak menyanggupi mereka akan satu jalan yang sampai kepada tuduhan. Yang tuduhan itu bisa diterima oleh orang lain. Hanya sesamanya saja yang terima. Nah, maka mereka telah mendatangkan sesuatu yang tidak ragu pada batilnya oleh seorang pun. Artinya semua tuduhan mereka itu batil adanya. Nah, ini baru selesai ayatnya. Hmm. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Lebih kurang begitu yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.